اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Quran. Pada kali ini kita akan membahas tentang hiperrealitas dalam kaitannya dengan pemikiran agama. Pada kajian kita terdahulu kita pernah membahas tentang agama dan pemikiran agama, di mana agama itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan melalui teks, baik itu teks ilahi maupun teks alam, termasuk manusia di dalamnya, yang menggambarkan tentang makna yang melalui memahami tentang makna yang sesungguhnya atau realitas yang sesungguhnya. Sedangkan pemikiran agama adalah cara manusia untuk memahami teks melalui interpretasi teks yang kita kenal sebagaimana kita kenal dengan takwil atau tafsir, yang bisa saja itu sama atau berbeda dengan pesan teks itu sendiri. Tetap terhadap produk daripada interpretasi teks yang berbeda itu kita kenal, kita sebut dengan hiperrealitas. Dalam kajian ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Iswan, apa relevansi atau kaitannya antara hiperrealitas dengan pemikiran agama. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai tema ke-56 Pak Jul ya. Jadi kalau saya lihat mungkin apa yang Pak Jul tanyakan itu, ini mungkin salah satu pertanyaan yang cukup sulit, sebab kita membahas istilah-istilah yang tadi baru Pak Jul sebutkan sebagai hiperrealitas, hyperreality yang dikatakan itu dan antara pemikiran agama ini dua istilah yang berbeda. Artinya dua istilah yang berbeda, dan dia juga lahir dari ibu kandung yang berbeda gitu. Satu basisnya mungkin berbahasa Inggris, yang satu berbahasa Indonesia. Tapi namun keduanya itu ya secara lahir ya, secara zahir itu dia juga merupakan teks sebagaimana teks-teks lainnya gitu. Nah, namun dalam hal ini mungkin bukan kita anggap ini sebuah teks kebudayaan yang mungkin berkembang sekarang, ini beberapa dekade yang lalu, sejak maraknya orang membicarakan dunia postmodern begitu. Nah, sebelum itu saya pengen menyampaikan dulu, pertama saya ingin menjelaskan dulu istilah realitas. Nah, istilah realitas ini di dalam bahasa Arab biasa di dalam kajian-kajian itu disebut dengan istilah hakikat atau waqi. Nah, di dalam beberapa tema yang lalu kita lihat di tema 14, tema 25, tema 26 dan 27 itu kita sudah membahas bahwa realitas yang kita sebutkan tadi kita dapati sebagaimana Pak Jul jelaskan dalam pertanyaan tadi, kita dapati dari memperhatikan teks-teks, tanda-tanda, baik tanda-tanda keilahian maupun tanda-tanda kealaman, baik teks-teks yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif.
Nah, ini semua adalah tanda-tanda, ayat-ayat, simbol-simbol bagaimana kita untuk memahami realitas. Nah, tadi Pak Jul katakan juga dikatakan juga di dalam pemahaman interpretasi teks tadi bisa saja kita keliru atau kurang tepat atau bisa bahkan salah sama sekali. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya awalnya kita sudah menetapkan kriteria-kriteria pada tema 1 itu, bagaimana cara menginterpretasi suatu tanda, suatu ayat, suatu simbol sehingga kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan di dalam interpretasi tersebut. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai sebagai representasi, teks-teks ini adalah dia hadir di dalam di dalam diri di dalam kehidupan kita gitu. Di dalam kehidupan kita dia hadir, baik yang tadi saya sebut dengan teks-teks ilahi, teks-teks alam maupun teks-teks budaya. Artinya yang hadir ini bukanlah realitas sesungguhnya. Dia hanya representasi daripada realitas sesungguhnya yang pengen kita pahami begitu. Untuk membedakan antara ayat dan realitas ini, mungkin kita bisa melihat sebenarnya masalah ini kan udah masalah klasik gitu. Bagaimana kita memahami realitas. Ini misalnya dikembangkan oleh kaum-kaum sufi, kaum-kaum para filsafat, begitu para filosof. Ini banyak hal dari dulu sudah dibicarakan. Nah, contoh yang paling sering digunakan di dalam dunia akademik ini yang paling populer itu adalah kasus Plato. Nah, kita mengenal bahwa kasus Plato ini, kasus gua yang biasa disebut dengan mite ini, Plato mencontohkan bahwa Plato menyatakan bahwa ada seseorang yang lahir di dalam gua, tangannya terikat, lehernya terikat, dan pandangannya hanya bisa melihat dinding gua. Jadi apa yang dilihatnya itu, semua yang ada pada dinding itu, itulah dianggapnya suatu realitas yang sebenarnya begitu. Nah, tapi ketika ada salah seorang yang lepas dari ikatan itu, lepas daripada gua, di dalam gua itu orang itu keluar, ternyata apa yang dilihatnya itu sebenarnya hanya bayang-bayang saja daripada kalau dulu di dalam buku Republikanya itu dia katakan budak-budak yang sedang berlalu lalang di depan mulut gua, di mana dia disinari oleh matahari sehingga bayang-bayangnya melekat badan dinding. Itulah yang dilihat orang yang terikat itu, sehingga yang disangkanya bahwa yang dilihatnya itulah realitas yang sesungguhnya. Padahal realitas yang sesungguhnya bukan itu. Ada hal-hal lain lagi yang dia tidak tahu sama sekali. Ternyata di luar adalah orang yang berlalu lalang, yang bayang-bayangnya dilihat. Nah, orang yang lepas dari gua itu ketika menceritakan kepada seseorang yang tadi hanya melihat dinding, nah ini akan sulit. Mereka mungkin tidak percaya. Mungkin dikatakan mungkin kalau tangannya pun tidak terikat pada waktu itu, mungkin orang itu bisa dibunuh oleh orang-orang manusia gua tadi. Nah, Plato mengklaim di dalam Republika itu dia katakan, nah aku adalah salah seorang yang lepas dari gua itu. Jadi memahami realitas ini gitu. Nah, dari contoh ini berkembanglah pemikiran-pemikiran filsafat, pemikiran-pemikiran para sufi di zaman dulu untuk menginterpretasikan tentang realitas. Makanya kita mengenal zil, bayang-bayang Tuhan, segala macam. Nah, ini awalnya begitu. Nah, sekarang dunia sudah
sudah mengalami kemajuan di dalam sains dan teknologi, sehingga kita banyak mengenal hal-hal yang baru, yang biasa disebut dunia virtual, dunia cyberspace begitu. Nah, dunia-dunia yang baru ini. Nah, untuk lebih memahami lagi contoh-contoh Plato ini dalam konteks hubungan dunia yang baru ini, mungkin salah satu contoh yang paling yang paling bagus itu saya coba melihat di dalam sebuah film itu yang ditulis oleh film itu ditulis oleh sutradara Wachowski Brother. Itu dia membuat film untuk menggambarkan bahwa di dalam dunia ini ada suatu sistem di mana apa yang kita lihat awalnya sebelum ini adalah realitas-realitas, fakta-fakta yang ada yang tampak ini, ternyata ada realitas lain di dalam kehidupan kita dengan ditemukannya dunia virtual, dengan ditemukannya cyberspace di dalam itu. Nah, sistem ini disebutnya sebagai matrik. Jadi matrik ini dia menggambarkan, matrik ini digambarkan oleh di dalam film tersebut. Sebenarnya ini nyata, kita sekarang itu sudah nyata itu Pak Jul, dunia matrik ini, yaitu dunia apa yang kita sentuh, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu benar-benar terjadi. Nah, apalagi dikatakan misalnya, bahkan mungkin dengan maraknya narkoba saat ini, dengan maraknya penggunaan narkoba, mungkin mereka mengatakan bahwa mungkin dengan menelan pil merah Anda akan bisa pergi ke pantai, dengan menelan pil biru Anda bisa melihat dunia dunia dongeng gitu. Jadi semua bisa kita alami. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang kita sebut dengan sebuah kenyataan atau realitas yang sebenarnya? Jadi matrik ini digambarkan, ternyata matrik ini sama saja dengan suatu mimpi dan permainan yang terbangun di dalam suatu sistem, sehingga matrik bisa membuat kita terpesona. Nah, orang yang memasuki dunia matrik ini, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, sisa hidup, sisa waktunya di dalam keterpersonaan. Dia mengalami suatu ekstasi yang seolah-olah berperan sebagai realitas yang sebenarnya begitu. Nah, ini dunia matrik yang digambarkan di dalam film tersebut, dan sekarang sudah menjadi kenyataan-kenyataan yang umum di dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat, matrik ini adalah penjara bagi abstraksi, bagi pemikiran, bagi seluruh kehidupan yang nyata bagi kita yang sekarang ini. Nah, dunia matrik ini akan dialami oleh siapa saja. Dia tidak peduli, baik dia seorang jenderal, baik dia seorang guru, baik dia seorang agamawan, baik dia seorang petani. Ini semua yang label-label yang ada kita di dunia yang biasa kita nyata ini, itu semuanya hilang kalau kita masuk ke dalam dunia matrik. Nah, tapi dikatakan di situ dia di dalam pesan-pesan itu dikatakan, sayangnya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan dengan tepat apa dunia matrik itu yang sebenarnya, yang dialami cyber segala macam dunia virtual itu tak ada orang yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya. Ya, kamu katanya di dalam dia menasihatkan temannya, kamu harus melihat sendiri, kamu harus mengalami sendiri, kamu harus merasakan sendiri, kamu harus menyentuhnya sendiri, kamu harus menciumnya sendiri. Itulah kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Tapi katanya, jika
yang kau alami itu, yang tadi kau bisa sentuh, kau bisa cium, kau bisa rasakan, kau bisa alami di dalam itu kau anggap itulah realitas yang sebenarnya dari kehidupan kamu. Nah, itu sama saja halnya, realitas itu hanya kamu anggap sebuah aliran listrik yang diterjemahkan oleh nalar atau otak kamu. Nah, ini yang menarik di dalam dunia matrik. Itulah yang kau ketahui. Kalau yang kau anggap realitas itu adalah apa yang kau sentuh, apa yang kau lihat, mimpi-mimpi, pengalaman ekstasi yang ada. Nah, itu sebenarnya hanyalah kerja dari aliran listrik ya, yang diterjemahkan oleh otakmu. Itu saja yang kau ketahui, yang kau anggap realitas. Nah, ini yang, nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi, ini menariknya, awal-awal Allah sudah menitipkan pesan seperti apa yang tadi saya katakan begitu. Itu Allah sudah menitipkan pesan di dalam surah Ar-Rum ayat 7 itu. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran. Kamu itu, kalian, orang, mereka hanya mengetahui sesuatu yang zahir saja. Minal hayati dunia. Dari kehidupan alam ini, dari kehidupan dunia universe ini gitu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan di dalam dunia akhirat kamu lalai, kamu tidak mengetahui apa-apa. Nah, ini pesan Tuhan di dalam surah Ar-Rum ayat 7. Nah, kalau kita lihat lagi di surah di surah Al-An'am ayat 32, di situ Allah berfirman, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Sesungguhnya kehidupan kamu di dunia, di alam dunia ini adalah cuma permainan aja, cuma senda gurau saja gitu. Itu walad darul akhirah khairan, negeri akhirat itu lebih baik. Nah, negeri akhirat itulah untuk lillazi nayattaqun, untuk orang-orang yang takwa. Afala taqilun, kenapa kamu tidak memikirkannya? Nah, kita sudah membahas takwa adalah seseorang yang mampu memilah, memilih, menghindari segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak sampai tujuan. Nah, dalam hal ini mungkin kita katakan, kita kalau bertakwa dalam konteks ini, kita harus menjadi orang yang mampu membedakan mana yang namanya realitas yang sesungguhnya, mana fakta, dan apa yang harus kita hindari untuk mencapai realitas yang sesungguhnya itu. Nah, jadi berdasarkan dua ayat tadi ini sama saja halnya, Allah menitipkan, Allah memperingatkan kita di dalam kehidupan ini. Sebenarnya kehidupan ini berdasarkan dua ayat tadi sebenarnya hanya dunia matrik. Nah, hanya dunia matrik artinya hanya dunia yang diatur oleh sistem yang dapat kita lihat, yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dapat kita sentuhkan, dapat kita sentuh gitu. Nah, jadi ya, inilah pemahaman tentang realitas. Artinya di dalam kehidupan kita ini ada realitas baru yang oleh beberapa golongan dianggap itulah realitas yang sebenarnya begitu. Di dalam dunia cyberspace, mungkin lebih lengkap nanti di tema lain kita bahas gitu, Pak. Jadi apa yang dapat kita pahami dengan penggunaan kata hiperrealitas ini, Pak Iswan? Jadi di dalam hiperrealitas ini, nah kita lihat dulu dari kata hyper ini. Nah, hiper ini dia lebih melampaui, melebihi dari ukuran, dari kadar, tapi dalam konteks selalu negatif gitu. Ada juga istilah pos. Pos ini melampaui juga. Makanya di dalam cultural studies, dalam kajian budaya itu kita mengenal, kadang-kadang biasa membaca
ada yang namanya hiperrealitas, ada namanya postrealitas. Karena post ini memberikan ruang yang agak terbuka, seperti orang pos melahirkan, pos apa itu namanya itu. Nah, pos-pos ini artinya tidak selalu bermakna negatif. Nah, tapi kalau hyper ini dia selalu memiliki makna negatif. Nah, di dalam konteks apa yang tadi kita katakan tadi, dengan kemajuan teknologi, dengan segala macam adanya realitas-realitas baru ini di dalam kehidupan yang mungkin kita sebut juga, kita setarapkan dengan post realitas, itu dapat kita katakan hiperrealitas ini adalah kehidupan dalam dunia matrik yang melampaui daripada realitas yang sebenarnya. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya diawali oleh seorang Prancis, Baudrillard dan Umberto Eco. Nah, Umberto Eco itu di dalam novelnya The Name of the Rose. Nah, inilah yang beberapa istilah-istilah matrik yang kita temukan gitu. Nah, jadi hiperrealitas ini adalah yang melampaui sesuatu. Nah, ini juga sudah diingatkan Allah bahwa dunia-dunia yang melampaui ini Allah tidak senang. Jangan kamu lakukan, kata Allah. Ini bukan realitas yang sesungguhnya. Nah, misalnya kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 171. Nah, di situ Allah mengatakan, ya ahlil kitab la ta'lu fi dinikum. Hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui, janganlah kamu melebihi di dalam fidinikum, di dalam agamamu, di dalam cara hidup kalian, di dalam pemikiran-pemikiran kalian, begitu. Nah, ini terus dilanjutkan Allah dengan ayatnya, wala taqulu, janganlah kamu katakan Allah atas Allah itu illal haq, kecuali sesuatu yang hak, realitas yang sebenarnya gitu. Nah, ini Allah sudah juga memperingatkan gitu. Jadi hiperrealitas ini tidak ada di dalam pemikiran kalau kita hubungkan dengan pemikiran agama tadi. Jadi realitas ini dalam pemikiran agama adalah interpretasi kita terhadap teks-teks keagamaan tadi, baik teks ilahi, baik pun teks alam, maupun teks-teks kebudayaan, dan segala teks itu, nah, kita interpretasikan melampaui dari makna dan realitas yang sesungguhnya yang terkandung di dalam teks-teks itu gitu. Sebab tanda-tanda ini hanya sarana. Dia bukan realitas yang sebenarnya, ya kan? Hanya sarana untuk apa? Untuk mencari realitas. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa tanda itu adalah interpretasi dari sebuah realitas. Dapat diberikan contoh sederhana dalam kehidupan. Nah, kalau di dalam kehidupan intinya tadi dengan kemajuan sains teknologi dan ditunjang lagi dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita sudah menemukan hal-hal fakta-fakta baru, di mana fakta-fakta dan nilai-nilai baru itu kita anggap ada sebagai realitas yang lain, dan bahkan kita anggap realitas yang sebenarnya. Sehingga dengan penemuan-penemuan itu, kita sekarang kadang-kadang tanda sebenarnya untuk mencari realitas, tapi justru realitas itu sekarang tanda itu sudah menjadi dan kita anggap sebagai realitas, bahkan melebihi daripada realitas yang sesungguhnya. Nah, contoh-contoh di dalam kehidupan kita, mungkin misalnya dengan tadi yang saya katakan kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan segala macam itu, di dalam dunia citra saja misalnya itu, Pak Jul, dunia citra itu kalau kita lihat di laptop kita atau di handphone kita, itu ada gambar, misalnya gambar bunga mawar,
gambar bunga segala macam itu. Nah, itu indahnya bukan main, dengan bintik-bintik, dengan segala macam yang tak pernah kita lihat di dunia nyata. Artinya citra yang ditampilkannya itu sebenarnya di dunia nyata ndak ada gitu. Itu saking hebatnya, kayak istilah apa ya? Kayak istilah ya, kayak puji color lah. Ini lebih indah dari aslinya katanya. Nah, jadi ini di dalam dunia citra, sehingga di dalam dunia politik pun kita mengenal politik pencitraan, politik segala macam, orang lebih percaya kepada citra karena ini akibat perkembangan dunia postmodern begitu. Nah, kalau di dalam teks-teks Al-Qur'an juga tanda menjadi realitas ini, nah tadi kan kita katakan tanda kan Al-Qur'an kan teks. Sebenarnya teks ini untuk kita pahami untuk mencari realitas gitu. Nah, tapi contoh sederhana lagi nih, Pak Jul kasih saya Pak Iswan, ini ada surat Yasin nih, pokok Pak Iswan pakai, masukkan dalam kantong, insya Allah Pak Iswan selamat. Artinya sebenarnya yang Pak Jul kasihkan ini kan harus saya baca, saya pelajari. Oh, ini perintah untuk memahami. Tapi surah ini kita jadikan realitas. Kita rendam atau kita masukkan, kita jadikan jimat, kita jadikan wafa. Nah ini sebenarnya ini hyper dan post realitas di dalam pemikiran-pemikiran di dalam pemikiran-pemikiran agama begitu. Nah, di dalam dunia entertainment juga ini telah mengubah cara hidup kita, Pak Jul. Dulu yang namanya hubungan guru dan murid misalnya itu yang sebenarnya seperti yang kita kenal dulu gitu. Ada hubungan belajar mengajar, artinya dunia hubungan guru dan murid. Nah, sekarang hubungan itu udah berubah. Dan kalau dulu hubungan guru dan murid, sekarang dalam dunia agama lebih banyak hubungan yang dibangun adalah fans dan idol. Coba kita lihat kan, para jemaah, ayo, alhamdulillah. Nah, ini yang menyebabkan perubahan-perubahan yang tanpa kita rasa di dalam kehidupan kita akibat adanya kemajuan sains, teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan di dalam pemikiran-pemikiran tentang adanya yang dianggap sebagai realitas-realitas baru dalam kehidupan kita yang sebenarnya itu hanya mimpi-mimpi kosong gitu. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kajian kita? kita? Kesimpulan dari apa yang kita kaji ini, ternyata ada perubahan. Di dalam dunia postmodern saat ini ada perubahan-perubahan yang kita tidak tahu. Ada perubahan-perubahan mendasar yang mana kita tidak bisa membedakan lagi ini yang terjadi perubahan filosofis atau perubahan teknis di dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita memaknai realitas itu sudah bergeser dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah di dalam hadis-hadisnya gitu. Nah, untuk memahami atau mengeliminir atau kita karena adanya dunia baru, semangat baru ini, nah kita harus membangkitkan kembali pemahaman kita tentang apa yang mungkin yang sering disebut tentang autentisitas dan originalitas Islam. Nah, ini ya yang harus kita bangkit, kita kajikan berbagai hal-hal ini kita kaitkan di dalam konteks pemikiran agama, kita terhindar di dalam terceburnya kita ke dalam kehidupan dunia matrik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dalam tema ini. Terima kasih Pak Iswan. Terima kasih para pemirsa yang budiman, para yang dirahmati Allah. Kita telah dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian yang akan kita bahas pada tema yang menarik yang masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.